شريك لك لبيك لبيك لبيك. Ya pemirsa, melaksanakan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 tentunya berbeda. Bahkan kita juga harus menerapkan banyak sekali aturan, mulai dari melaksanakan sholat Id, masyarakat juga tidak boleh mudik, bahkan juga ketika pemotongan hewan kurban. Tapi pertanyaannya, masyarakat akan patuhi semua aturan tersebut tidak? Melihat bahwa malam hari ini banyak masyarakat yang sudah mudik, bahkan banyak juga yang nekat melaksanakan esok sholat Idul Adha di tengah kondisi wilayah mereka masih termasuk zona merah, bahkan juga oranye. Nah, ini bagaimana dengan pemerintah dalam memberikan aturan-aturan dan mungkin dari mana juga kita harus mencari titik temu dalam permasalahan ini. Sudah tersambung seluruh narasumber saya lewat sambungan Zoom, mulai dari Mas Agus Pambagio, pakar kebijakan publik, sudah ada juga Bang Ali Mohtar Ngabalin, mewakili pemerintah dari KSP, bahkan juga ada Dr. Arif Arial, Dekan FKUI, dan juga ada Sekjen MUI, Pak Anwar Abbas. Mungkin saya akan sapa. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali mohon izin mau ke Pak Anwar Abbas dulu. Pak, ini besok, alhamdulillah ya, malam ini kita malam takbiran, besok melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi kekhawatiran cukup besar Pak, ketika masyarakat banyak yang masih nekat melaksanakan sholat Id di tengah wilayah mereka, zonanya masih merah, bahkan juga oranye. Ini bagaimana MUI melihatnya? Ya, ini sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan ya. Saya tidak tahu penyebabnya kenapa masyarakat bersikap seperti ini ya. Tapi mungkin barangkali karena kerinduan mereka ya, karena sudah jenuh juga ya, tinggal di rumah, berkurung diri di rumah, dan mereka ingin juga berkomunikasi ya. Oleh karena itu MUI hanya mengimbau ya, supaya masing-masing kita menjaga diri dan keluarga kita supaya tidak tertular oleh virus COVID-19 ini. Ada ayat dalam Al-Quran yang mungkin barangkali sangat patut diperhatikan. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Jadi api nerakanya tidak hanya api neraka nanti di padang mahsyar, tapi api neraka di dunia ya, yaitu berupa COVID-19 ya. Karena itu kita bisa ambil sebuah pelajaran di sini. Tuhan menyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Oleh karena itu mari kita ingatkan keluarga kita, tetangga kita, karib kerabat kita, kalau akan keluar tetap memperhatikan protokol medis ya yang sudah disarankan oleh para ahli atau para ilmuwan serta pemerintah. Oleh karena itu menurut saya seperti apapun semangat dan kegembiraan yang kita miliki dalam rangka menyambut lebaran Idul Adha ini, jangan lupa pelihara diri, jaga diri, pelihara keluarga, jaga keluarga dan serta masyarakat kita. Demikian. Oke. Sekarang saya mau ke Mas Agus Pambagio. Itu dari pandangan MUI bahwa ada kerinduan masyarakat untuk melaksanakan sholat Id, bahkan juga bertegur sapa dengan jamaah lain. Tapi ini pertanyaannya, masyarakat yang sudah bosan menaati aturan atau pemerintah yang sudah bosan memberikan himbauan berulang kali kepada masyarakat? Karena kan tidak segencar seperti sholat Idul Fitri. Bagaimana Mas Agus? Ya begini, ini kan dampak dari apa yang selalu saya katakan sejak awal kita kena pandemi ini. Yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak bisa dijalankan karena banyak kecuali sehingga berbenturan dan tidak ada sanksi. Nah, masyarakat ketika tidak disanksi dia tidak bisa disiplin. Sampai hari ini untuk DKI saja kan perdanya belum ada, tidak bisa. Sanksi itu hanya ada di perda dan undang-undang. Nah sekarang bagaimana? Sudah terlanjur dan menurut saya kan hari ini diperpanjang tuh PSBB transisi. Kalau saya ditanya, kembalikan saja ke PSBB. Karena persoalannya ini sudah sangat rawan, karena kan yang dites di DKI sudah di atas 10.000, jadi pasti jumlahnya besar dan tujuan dari tes besar ada melokalisir yang terinfeksi itu. Nah ini saatnya kembali ke PSBB. Kalau sekarang ada PSBB transisi masih berjalan, ya saya nggak tahu lagi. Artinya kita menuju ke herd immunity. Iya. Oke, sekarang saya ke Dokter Ari. Dok, dari dunia medis untuk di Indonesia ini begitu mengkhawatirkan karena yang mudik banyak, yang mau sholat Id di tengah status zona mereka adalah merah dan oranye juga banyak yang nekat. Ini bagaimana kemudian? Ya kita sih bisa bilang aja bahwa kalau kondisi ini seperti ini,
maka angka kita memang eksponensial. Saya bilang Mei 5.000 per 10 hari. Kemudian nanti agak Mei ya, kemudian Juni ya kita Mei 5.000 10 hari, kemudian Juni 10.000 10 hari, kemudian Juli 15.000 per 10 hari. Jadi sekarang udah 100.000. Artinya kalau kondisinya sama seperti ini kita udah lihat nih, sekarang kan 2.000 nih. Jadi udah 20.000 per 10 hari di dalam bulan Agustus. Sekarang kalau ini tidak ada suatu intervensi, ya lebih kurang seperti begini. Jakarta cuman PSBB transisi diperpanjang, ya so-so akan begini juga kejadiannya di akhir bulan ini. Jadi mestinya sih tegas memang Pak Gubernur, PSBB lagi. Karena datanya waktu itu menunjukkan penurunan angka yang signifikan di Jakarta ini pada saat PSBB. Ketika transisi, naiknya luar biasa. Sebentar lagi Jakarta ngalahin Jawa Timur lagi, kembali nih. Dan saya mesti bilang, rumah sakit penuh loh sekarang. Ya. Itu aja Wisma Atlet aja udah 1.600 hari ini. 1.600 Wisma Atlet. Oke, Bang Abalin. Ya. Ini pemerintah pusat diam saja, tidak begitu banyak narasumber saya yang khawatir, Mas Agus, Dr. Ari, bahkan juga Pak Anwar Abbas. Kalau memang daerah wajib ada juga punya kuasa untuk mengatasi permasalahan COVID di wilayah masing-masing, tapi mengingat sekarang ini masyarakat abai, ini bagaimana dari pemerintah pusat? Ya, saya pertama menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ari, ya, Mas Apam, Agus Pambagio, dan Buya Anwar Abbas, Sekjen Majelis Ulama. Terima kasih. Ketika kita semua hari ini menyambut kehadiran Idul Adha 1441 Hijriah, sama seperti pada waktu kita mempersiapkan diri menyambut satu Syawal kemarin, ya. Karena itu memang di Idul Adha 1441 Hijriah ini juga bagi pemerintah tentu tidak ada alasan lain yang bisa kami lakukan, ya, yang dilakukan oleh pemerintah, kecuali kami terus harus menyampaikan, memiliki tanggung jawab. Tadi sudah diawali oleh Buya Anwar Abbas untuk bagaimana setiap kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas keseharian kita. Karena begini, Cak, berkali-kali memang harus terus disampaikan bahwa tetap kita harus waspada karena coronavirus itu terus mengintai kita. Dan tidak mungkin situasi ini kita harus biarkan seperti itu, tetapi dengan berulang-ulang dan terus-menerus untuk menyampaikan pesan ini kepada pemirsa, kepada masyarakat, kepada kita semua untuk tetap pada protokol kesehatan yang ada adalah bagian yang harus menjadi perhatian kita semua. Saya kira inilah di poin Idul Adha untuk kali ini. Saya ingin mengatakan bahwa ruang terbuka untuk setiap umat untuk bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik, kecuali memang di daerah-daerah yang menjadi zona merah. Itu menjadi perhatian tersendiri. Baik, Bang Abalin, ditahan dulu. Pemirsa, ini memang pelaksanaan sholat id menjadi satu cerita. Tapi ada cerita lain yang memang ini tak kalah pentingnya, yakni adalah mengenai mudik. Meskipun pemerintah mengatakan tidak mudik di Idul Adha kali ini, tapi faktanya ini banyak sekali yang mudik. Saya akan minta nanti bagaimana suara-suara dari kepala daerah usai jeda berikut. Di Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan kembali.